Semangat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari matematika SMK kelas 11 mengenai inverse fungsi. Baik, langsung saja kita masuk materinya, yaitu pertama-tama tentang definisi inverse fungsi. Jadi inverse fungsi itu adalah suatu fungsi f yang memetakan dari A ke B, mempunyai fungsi inverse f pangkat min 1, ini fungsi inverse dari f, yaitu memetakan B ke A. Jadi ketika fungsi f memetakan A ke B, maka fungsi inverse-nya itu adalah memetakan B ke A. Jika dan hanya jika f merupakan fungsi bijektif atau A dan B itu berkorespondensi satu-satu. Untuk mengingatkan kita mengenai fungsi bijektif, perhatikan gambar ini. Ada fungsi surjektif, fungsi injektif, dan fungsi bijektif. Ya. Fungsi surjektif itu yang pertama kita fokus pada kodomain. Nah, pada kodomain ini semua anggotanya itu memiliki pasangan, itu surjektif. Sedangkan injektif pada kodomain itu tidak ada anggota yang memiliki pasangan lebih dari satu. Ya, jadi memiliki pasangan maksimal satu pasangan di kodomain. Dan sedangkan bijektif itu gabungan antara surjektif dan injektif. Itu pada kodomain ini semua anggotanya itu memiliki pasangan tepat satu. Ya, kita lihat contoh. Diketahui fungsi dalam pasangan berurutan f adalah negatif 1,4, 0,2, 2,-1, 3,0, dan fungsi G pasangan berurutannya yaitu negatif 1,0, 2,-2, 3,-2, 4,-1. Tentukan f pangkat negatif 1 dan g pangkat negatif 1 atau inverse fungsi f dan inverse fungsi g. Ya. Selidiki apakah inverse fungsi f dan inverse fungsi g itu merupakan fungsi. Jadi kita lihat penyelesaian. Untuk yang bagian A, inverse fungsi f tadi ketika f-nya memetakan A ke B, maka inverse fungsi f-nya memetakan B ke A. Jadi di A ke B, maka ini B ke A. Ya, juga ini. Sehingga untuk inverse f itu menjadi dari negatif 1,4 menjadi 4,-1, dari 0,2 menjadi 2,0, dari 2,-1 menjadi negatif 1,2, dari 3,0 menjadi 0,3. Sedangkan inverse fungsi g itu dari negatif 1,0 menjadi 0,-1, 2,-2 menjadi negatif 2,2, 3,-2 menjadi negatif 2,3, dan 4,-1 menjadi negatif 1,4. Bagian B, selidiki apakah inverse f dan inverse g merupakan fungsi. Nah, ingat, ini bisa merupakan fungsi jika fungsi f dan fungsi g itu adalah bijektif. Kita lihat pada kodomain f 4, 2, negatif 1, 0. Tidak ada yang berulang ya. Sedangkan g kita lihat kodomainnya 0, negatif 2, negatif 2, negatif 1. Artinya di kodomain ini pada negatif 2 memiliki pasangan lebih dari 1, yaitu 2 dan 3. Ya. Sehingga f ini itu merupakan fungsi bijektif, sehingga memiliki fungsi inverse itu merupakan fungsi. Lihat sini pada domainnya 4, 2, negatif 1, 0.
Jadi tidak ada yang berulang pada domain di inverse f-nya, sehingga merupakan fungsi. Selanjutnya G, sini ya. Ini bukan bijektif. Kenapa? Karena di kodomain itu ada berulang. Ya, jadi ada yang memiliki anggota lebih dari satu, yaitu negatif 2, pasangannya 2 dan 3. Ya, sehingga G ini bukan bijektif. Karena bukan bijektif, ya pasti ini bukan fungsi. Kita lihat di domain pada inverse G, 0, negatif 2, negatif 2, dan ini berulang. Maka ketika domainnya memiliki pasangan lebih dari satu, maka ini pastilah bukan fungsi. Ya. Kita lanjut materinya, menentukan inverse suatu fungsi. Langkah-langkah menentukan inverse suatu fungsi, yaitu yang pertama, ubah fungsi fx menjadi y sama dengan fx. Ya. Yang kedua, selesaikan persamaan tersebut untuk variabel x, artinya x sama dengan, ya. Yang ketiga, ganti x dengan inverse fy. Yang keempat, ganti variabel y menjadi variabel x sehingga diperoleh inverse fx. Jadi y-nya dirubah jadi x, ya. Kita lihat contoh. Tentukan inverse fx dari fungsi-fungsi berikut. A, fx sama dengan 3x kurang 1. B, fx sama dengan 2x tambah 1 bagi 3x kurang 5. C, fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 1. D, fx sama dengan x kuadrat kurang 6x kurang 2. E, fx sama dengan 3 pangkat 2x kurang 4. Dan f sama dengan fx sama dengan logaritma 5x tambah 10 basis 5. Kita lihat penyelesaiannya satu persatu. Bagian A, fx sama dengan 3x kurang 1. Kita rubah fx-nya menjadi y. Jadi y sama dengan 3x kurang 1. Nah, kita akan membuat ini menjadi x sama dengan, sehingga konstantanya ini kita gabung dengan y, sehingga diperoleh 3x sama dengan y tambah 1. Ya, negatif 1 pindah 2 jadi tambah 1. Dan di sini masih 3x, supaya menjadi x maka kedua ruas dibagi 3, sehingga ini menjadi x sama dengan y tambah 1 bagi 3. Selanjutnya x ini kita ubah menjadi inverse fy. Ya, inverse fy sama dengan y tambah 1 bagi 3. Selanjutnya variabel y kita ubah menjadi x, yang menjadi inverse fx sama dengan x tambah 1 bagi 3. Itu bagian A. Kita lanjut pembahasan bagian B. Fx sama dengan 2x tambah 1 bagi 3x kurang 5. Kita ubah fx-nya menjadi y sama dengan 2x tambah 1 bagi 3x kurang 5. Jadi y dikalikan ini kali 1, ini kan sama saja per 1, ya. Sehingga y kali 3x kurang 5 sama dengan 2x tambah 1, ini kali masuk nih. Jadi 3yx ini 5y. Jadi 3yx kurang 5y sama dengan 2x tambah 1. Kita kumpulkan yang membuat x sebelah kiri, sehingga ini kalau ke kiri menjadi negatif 2x, ini pindah ruas menjadi positif 5y, sehingga 3yx kurang 2x sama dengan 1 ditambah 5y. Ya, sini sama-sama membuat x, jadi boleh keluar x-nya, sehingga menyisakan x kali 3y kurang 2. Ini kalau kalian masuk sama hasilnya, ya, sama dengan 1 tambah 5y. Nah, di sini sudah ada x, maka x sama dengan, ya, kedua ruas kita bagikan 3y kurang 2, sehingga diperoleh x sama dengan 1 tambah 5y bagi 3y kurang 2. Selanjutnya x ini kita ganti dengan inverse fy. Ya, inverse fy sama dengan 1 tambah 5y bagi 3y kurang 2. Dan langkah terakhir, variabel y kita rubah menjadi variabel x, sehingga inverse fx-nya sama dengan
1 tambah 5x bagi 3x kurang 2. Nah, itu yang bagian B. Kita lanjut di bagian C. Fx sama dengan 2x pangkat 3 kurang 1. Nah, kita ganti fx nya jadi y. Jadi y sama dengan 2x pangkat 3 kurang 1. Nah, di sini yang memuat x nya, maka selain yang memuat x ini kita kumpulkan sehingga menjadi 2x pangkat 3 sama dengan y tambah 1 nya. Pindah ruas menjadi positif 1. Nah, di sini masih 2x pangkat 3. Maka kedua ruas kita bagi 2 supaya koefisiennya 1. Ya, sudah x pangkat 3 sama dengan y tambah 1 bagi 2. Di sini masih x pangkat 3. Supaya menyisakan x, maka kedua ruas kita akar pangkat 3 kan. Ya, ini akar pangkat 3 menyisakan x. X sama dengan akar pangkat 3 dari y tambah 1 bagi 2. Selanjutnya x ini kita ganti dengan inverse Fy. Ya, inverse Fy sama dengan akar pangkat 3 dari y tambah 1 bagi 2. Dan langkah terakhir, variabel y kita ganti dengan x. Ya, inverse Fx sama dengan akar pangkat 3 dari x tambah 1 bagi 2. Nah, itu yang bagian C. Kita lanjut yang bagian D. Fx sama dengan x kuadrat kurang 6x kurang 2. Jadi kita ganti fx nya dengan y. Nah, y sama dengan x kuadrat kurang 6x kurang 2. Nah, untuk mencari inverse dari fungsi kuadrat, maka kita ubah ini memuat kuadrat sempurna. Caranya kita tambahkan dari setengah koefisien x berpangkat 2. Setelah itu konstantanya kita sesuaikan supaya tetap bernilai negatif 2. Ya, negatif 6 bahagi 2 itu negatif 3 pangkat 2 berarti 9. Sehingga ini sama dengan x kuadrat kurang 6x tambah 9. Nah, supaya tetap bernilai negatif 2, maka kita kurangkan 11. Jadi 9 kurang 11 tetap negatif 2. Jadi nilainya sama, hanya bentuknya yang berubah. Nah, ini kuadrat sempurna. Ya, yang menghasilkan x kurang 3 pangkat 2. Y-nya sama dengan x kurang 3 pangkat 2 kurang 11. Ya. Nah, ini memuat x ini. Sehingga yang tidak memuat x kita kumpulkan. Jadi ini pindah ruas ke y menghasilkan tambah 11. Jadi y tambah 11 sama dengan x kurang 3 pangkat 2. Di sini masih pangkat 2. Supaya hilang pangkat 2-nya, maka kedua ruas kita akarkan, akar kuadratkan, ya, sehingga menghasilkan x kurang 3 sama dengan positif atau negatif dari akar kuadrat y tambah 11. Nah, di sini masih x kurang 3. Kita butuhkan hanya x, ya. Yang negatif 3 pindah ruas jadi positif 3. Jadi x sama dengan 3 positif atau negatif akar y tambah 11. Nah, kita ganti x-nya menjadi inverse Fy. Jadi inverse Fy sama dengan 3 ditambah atau dikurang akar y tambah 11. Ya. Nah, dan langkah terakhir, variabel y kita ganti dengan x. Sehingga inverse Fx sama dengan 3 ditambah kurang akar x tambah 11. Jadi inverse Fx nya itu adalah 3 ditambah akar x tambah 11, atau inverse Fx nya sama dengan 3 kurang akar x tambah 11. Itu yang bagian D. Selanjutnya bagian E. Fx sama dengan 3 pangkat 2x kurang 4. Kita ganti fx menjadi y.
Jadi Y sama dengan 3 pangkat 2X kurang 4. Dalam perpangkatan, Y sama dengan A pangkat X itu sama saja jika dan hanya jika. Ini bisa kita tuliskan X sama dengan logaritma Y basis A. Sehingga bentuk ini bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma, ya. Jadi 2X kurang 4 sama dengan logaritma Y basis 3. Nah, di sini masih 2X kurang 4, maka konstanta ini kita pindah luaskan ke kanan hingga menyisakan 2X sama dengan 4 ditambah logaritma Y basis 3. Nah, di sini masih 2X, koefisien X ini masih 2. Supaya menyisakan 1 maka dibagi 2. Ya, sehingga X sama dengan 4 ditambah logaritma Y basis 3 dibagi 2. Nah, itu untuk X-nya. Selanjutnya, X ini kita ganti dengan inverse Fy. Inverse Fy sama dengan 4 tambah logaritma Y basis 3 bagi 2. Selanjutnya, variabel Y kita ganti dengan variabel X. Sehingga inverse Fx sama dengan 4 ditambah logaritma X basis 3 bagi 2. Sebenarnya sampai sini sudah boleh, tapi biasanya kalau soal pilihan ganda itu pilihannya itu bentuk yang paling sederhana, sehingga ini bisa kita ubah, ya. 4 dibagi 2, ini juga bagi 2, sehingga inverse Fx nya sama dengan 4 bagi 2 itu 2, ini bagi 2 ya 1/2 dikali logaritma X basis 3. Ingat, dalam logaritma, sifat logaritma perkalian yang di depan ini bisa menjadi pangkat dari numerus, ya. Sehingga inverse Fx nya 2 ditambah logaritma X pangkat 1/2 basis 3. Ini bisa kita rubah menjadi logaritma 3 pangkat 2 basis 3. Sedangkan ini X pangkat 1/2 nya itu menjadi akar X. Ya, inverse Fx nya sama dengan logaritma 3 pangkat 2 basis 3 tambah logaritma akar X basis 3. Nah, dalam logaritma, kalau di sini penjumlahan dengan syarat basisnya sama, maka ini bisa digabung, numerusnya dikalikan, ya, sehingga inverse Fx sama dengan logaritma ini 3 pangkat 2 itu adalah 9, jadi 9 kali akar X basis 3, ya. Yang bagian E, kita lihat contoh terakhir yang bagian F. Fx sama dengan logaritma 5x tambah 10 basis 5. Kita ganti Fx nya jadi Y, logaritma 5x tambah 10 basis 5. Ini bentuk ini bisa kita ubah dengan menggunakan definisi logaritma, ya. Y sama dengan logaritma X basis A itu jika dan hanya jika X sama dengan A pangkat Y. Sehingga bentuk yang ini kita ubah menjadi 5x tambah 10 sama dengan 5 pangkat Y. Ya, dan di sini masih memuat tambah 10. Sehingga yang konstanta ini kita gabungkan di sini. Sehingga 5x sama dengan 5 pangkat Y kurang 10. Ya, di sini masih 5x. Supaya misalkan x, ya, maka kedua ruas dibagi 5. Sehingga x sama dengan 5 pangkat Y kurang 10 bagi 5. Ya. Nah, selanjutnya X ini kita ganti dengan inverse Fy. Dan inverse Fy sama dengan 5 pangkat Y kurang 10 bagi 5. Nah, selanjutnya variabel Y ini kita ganti dengan variabel X. Nah, diperoleh inverse
fx namanya 5 pangkat x kurang 10 bahagi 5. Nah, ini sebenarnya sudah selesai, tapi bisa kita ubah ke dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu ini 5 pangkat x bahagi 5 ini 10 bahagi 5, sehingga diperoleh 5 pangkat x bagi 5, 10 bagi 5 nya itu adalah 2. Nah, lihat di sini sama-sama basis 5. Ini 5 pangkat 1, sehingga pangkatnya bisa dikurangkan ya. Sehingga inverse fx nya 5 pangkat x kurang 1 dikurang 2. Ya, itu pembahasan yang bagian F. Saya kira itu saja materi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dapat dipahami dengan baik dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam inverse fungsi. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Nantikan video pembelajaran berikutnya. Semangat pagi!